Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauza Salsabila dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris IPS. Saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis pendidikan, yaitu oleh Bapak Nurfiansa MPD. Ini ada pembahasan yang akan saya jelaskan. Landasan filosofis pendidikan secara umum. Landasan menurut KBBI dapat diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Landasan dapat diartikan juga sebagai fondasi. Istilahnya, landasan adalah suatu pijakan, dituntun, bertolak, suatu prinsip tempat berdirinya sesuatu hal. Filosofis, kata filosofis terbentuk dari dua kata bahasa Yunani, yaitu philo, artinya cinta, dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Pendidikan. Hakikat pendidikan adalah humanisasi. Tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia ideal atau manusia yang dicita-citakan sesuai nilai-nilai dan norma-norma yang dianut. Landasan filosofis pendidikan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Aliran-aliran filosofis. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini muncul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat. Menurut Gandhi, ada 9 jenis aliran filosofis pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa, memandang realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam, bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, melainkan hanya sebatas gambaran dari ide-ide yang ada di dalam jiwa manusia. Idealisme merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide, bahwa ide-ide ada sebelum keberadaan sesuatu yang lain, bahwa ide-ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran, akal, atau jiwa dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme juga mengatakan bahwa akal itulah yang real. Selanjutnya, filsafat pendidikan realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai sesuatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia. Filsafat pendidikan pragmatisme. Pada dasarnya, pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu ide dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis. Kemudian, filsafat pendidikan eksistensialisme. Pendidikan menurut pandangan eksistensialisme diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Pendidikan eksistensialis berusaha
pemahaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Kemudian filsafat pendidikan esensialisme. Pada aliran esensialisme sangat terlihat pijakan mereka pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka pada perubahan, toleran, dan tidak ada terkait dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dimiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Selanjutnya, filsafat pendidikan perennialisme. Istilah perennialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu dari akar kata perennis atau perennial, yang berarti tumbuh terus melalui waktu atau abadi. Menurut pandangan perennialisme, tujuan pendidikan adalah membuat peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Selanjutnya, filsafat rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme berasal dari kata rekonstru yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionalisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Selanjutnya, behaviorisme. Aliran ini berperilaku dalam filosofi psikologi yang berdasarkan pada proposisi bahwa semua dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Landasan filosofis di Indonesia. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Atas dasar pengertian itulah makna nilai Pancasila merupakan dasar filosofis negara. Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang rumusannya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implikasi landasan filosofis. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian. Ada berbagai peranan pendidik dan peserta didik yang harus dilaksanakan. Namun pada dasarnya berbagai peranan tersebut tersurat dan tersirat dalam semboyan ing ngaso sing tulodo. Artinya pendidik harus memberikan atau menjadi teladan bagi peserta didiknya. Ing madya mangun karso. Artinya pendidik harus mampu membangun karsa pada diri peserta didiknya dan berdiri handayani. Artinya bahwa sepanjang dengan tidak berbahaya, pendidik harus memberikan kebebasan atau kesempatan kepada peserta didik untuk belajar hidup. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai yang diidentifikasi dan dijelaskan dalam rencana strategis 4
meliputi masih rendahnya pemerataan dan akses pendidikan, masih rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta masih lemahnya tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan. Pemerintah telah berusaha mengatasi berbagai masalah pendidikan tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya, Gaisra Republik Dinas telah merumuskan 3 pilar kebijakan umum pembangunan pendidikan nasional, yaitu peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pengelolaan pendidikan. Sekian, terima kasih.